Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh berjumpa pada hari ini 13 Mei 2021 dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Ya, Ascension Day ya, pada pagi hari ini. Dan kami dari Petra Balikpapan mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu, walaupun saat ini masih dengan online streaming, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami, please join di Petra Balikpapan. Pada ibadah kali ini kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan welcome home. Ya, gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu, gereja adalah setiap pribadi-pribadi kehidupan dari anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus untuk boleh menjadi saksi, menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, baik di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di marketplace. Itu adalah gereja yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu yang ada di Kota Balikpapan yang belum memiliki komunitas rohani, belum memiliki keluarga rohani, mari join dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, sama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu terutama yang ada di Kota Balikpapan yang membutuhkan pelayanan pastoral, baik itu dukungan doa karena pergumulan hidup, persoalan hidup, karena pekerjaan, penghidupan, masalah rumah tangga, masalah hubungan satu sama yang lain, mari yang membutuhkannya bisa menghubungi kami di kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami bisa memfollow-nya, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami bisa mensubscribe-nya sekaligus melakukan like maupun share. Dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Injil Kristus, Injil kasih karunia bisa tersebar kemana-mana. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persepuluhan maupun persembahan umum, bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode transfer bank kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah Ascension Day pada hari ini 13 Mei 2021, dan streaming ini oleh kasih karunia Tuhan banyak yang mengikutinya dan senantiasa menunggu pesan-pesan pengajaran firman Tuhan yang disampaikannya. Ada saudara-saudara kita yang jauh dari Kediri, di Pare, ada di Singkawang, di Medan, di Makassar, dan lain-lain tempat yang senantiasa mengikuti pengajaran firman Tuhan yang ada di Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dalam praise and worship. Angkatlah suaramu
Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Bab kekuati, bab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau takut, bab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, bab Dia dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, bab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, bab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan. Nyanyi bagi Dia, nyanyi glory, karena kebaikan-Nya bagi kita, bagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, tidak pernah berhenti, tiada putus-putusnya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Senantiasa kita menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Allah beserta kita, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Ya Allah Masia, Ya Allah Masiki, Ya Allah Masia, Allah yang ajaib, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan, selalu beserta. Allah Immanuel,
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau adalah Allah Immanuel. Tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami sedetik pun. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kiranya itu berbau harum, menyukakan hati-Mu. Terlebih kami rindu mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu Tuhan. Dan saja kami akan mendengarkan pesan pengajaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan bagi kami. Apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat-Mu. Sungguh firman-Mu adalah kekuatan yang baru, semangat, spirit yang baru bagi kami. Puji Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan baik. Kasih-Nya besar bagi kita, dahsyat. Kita boleh ada sebagaimana ada hingga pada hari ini. 13 Mei 2021 kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan peringatan Yesus, kenaikan Yesus ke surga, Yesus terangkat ke surga. Ya. Jadi bukan kenaikan Isa Al-Masih ya. Jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, untuk mengetahui bahwa kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Harus diluruskan itu dulu. Ya. Dan paling tidak tema firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini yaitu pesan kenaikan Yesus ke surga. Makna kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga itu setelah 40 hari dari kebangkitannya. Kebangkitan dari kubur. Kebangkitan dari kematian. Yesus sudah mengalahkan maut setelah dikubur selama 3 hari. Dikubur pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Sungguh kuburnya sudah kosong. Mayat sudah tidak ada lagi. Inilah sosok yang menjadi pegangan kita, pokok keselamatan kita, yaitu Yesus yang sudah lahir ke dunia, mati disalibkan, dikubur, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Saat ini Yesus sudah ada di surga, ada bersama dengan Bapa, dan masih terus bekerja sampai sekarang ini, yaitu mempersiapkan tempat bagi kita, mendoakan kita, menjadi pendoa syafaat, menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Ya. Jadi pokok keselamatan kita yang terutama dalam Yesus Kristus. Allah yang sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, perikop dari Elai di sini dikatakan Yesus terangkat ke surga. Ya. Jadi sekali lagi bukan
Isa Al-Masih ya, tetapi Yesus keturunan Daud dari suku Yehuda melalui Maria dan Yusuf di Nazaret. Itulah Yesus yang kita akui, Yesus yang kita jadikan pokok keselamatan kita. Ayat 6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, terutama murid-murid ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pada waktu itu, pada sekitar abad pertama, memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena pada waktu itu Israel di bawah kekuasaan Romawi, sehingga keadaan orang Israel pada waktu itu tidak memiliki pemerintahan sendiri. Boleh dikata sementara dijajah, dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Ya. Yang pada waktu itu menguasai, sehingga yang ada di situ terutama murid-murid mengatakan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pada waktu itu kerajaan resmi Israel, kerajaan Israel tidak ada. Nah, padahal kedatangan Yesus sudah diharap-harapkan pada waktu itu untuk diharap-harapkan sebagai solusi bagi mereka untuk mengalahkan pemerintahan Romawi. Tetapi ternyata bukan itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Kita lanjutkan dulu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Dikatakan tadi bahwa kapankah sebelum naik ke surga mereka, kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Karena memang orang menganggap Yesus datang itu sebagai raja Yahudi dengan maksud untuk memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu dari kekuasaan Romawi. Kita lihat di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi pada waktu itu orang menanti-nantikan seorang raja untuk Israel. Karena Israel pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya. Sehingga kelahiran Yesus diharap-harapkan munculnya seorang raja Israel, raja Yahudi.
yang diharap-harapkan untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Ya. Kita lihat pun di Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36 dikatakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Sebelum disalib, Yesus mengungkapkan di hadapan Pilatus bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi seorang raja Yahudi, untuk membebaskan bangsa Yahudi dari kekuasaan Romawi. Tetapi sesungguhnya tujuan Yesus ke dalam dunia yaitu tugas yang lebih besar, jauh lebih besar, yaitu kerajaan Allah, kingdom of God. Tetapi secara kasat mata, orang pada waktu itu belum bisa melihat bagaimana wujud kerajaan Allah itu. Karena yang mereka tahu, mereka saat ini lagi dikuasai oleh bangsa Romawi. Kapankah raja orang Yahudi itu datang untuk membebaskan kita? Nah, olehnya pesan pertama, setidaknya ada 4 pesan, ya. Pesan pertama dari kenaikan Yesus ke surga yaitu Yesus datang bukan untuk mewujudkan kerajaannya secara jasmani di bumi, tetapi melainkan datang untuk mendirikan kerajaan secara rohani, yaitu kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah di mana pada akhirnya Yesus sendiri akan menjadi raja, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Setiap lidah akan mengaku nanti, setiap lutut akan bertelut bahwa betul-betul engkaulah raja itu. Engkau Yesus adalah raja. Ya mungkin sekarang jemaat Tuhan perhatikan. Mungkin sekarang belum kelihatan. Karena kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu ada di alam rohani. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya. Dengan mata jasmani kita tidak bisa melihatnya, tetapi ada. Dan anggaplah sekarang populasi seluruh dunia sekitar 6-7 miliar. Mungkin belum semuanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi pada akhirnya nanti, mereka akan mengaku. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi sudah terlambat. Pengakuan yang diinginkan Yesus itu adalah sekarang ini. Ketika kita mengaku, ketika kita bertelut menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah melihat suatu kerajaan Allah, kerajaan surga dalam hidup kita. Sekalipun belum kita alami ya, tetapi dengan iman kita sudah meyakini kerajaan surga itu. Iman adalah sesuatu yang kita sudah percaya sekalipun belum melihat. Sesuatu yang kita sudah yakin ada sekalipun belum ada sama sekali. Kita lihat sekarang ini. Jadi yang pertama, pesan kenaikan Yesus ke surga untuk menyatakan bahwa Yesus datang bukan untuk kerajaan duniawi, pemerintahan duniawi, pemerintahan sekarang ini, misalnya kerajaan atau republik, kekaisaran, bukan itu.
tetapi Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan bahwa sebagaimana dia naik, ya, demikian pun kedatangannya nanti. Kedatangannya pada kali yang kedua sebagai raja dan hakim. Bukan lagi datang sebagai seorang datang penebus dosa. Bukan lagi datang untuk mati dikorbankan di salib, tetapi dia akan datang sebagai raja dan hakim. Raja memerintah dalam konteks kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan hakim dikatakan memisahkan, seolah-olah memisahkan kambing dan domba, memisahkan lalang dan gandum. Ya. Itu maksudnya adalah memisahkan orang yang dalam Kristus dan orang di luar Kristus. Nah, kita udah baca tadi bagaimana dia naik. Ya. Di bawah menatap ke langit. Waktu Yesus naik, jadi dia naik pelan-pelan sampai tidak ada yang kelihatan lagi oleh mereka. Nah, dikatakan demikian pun nanti datangnya seperti itu. Akan datang semua mata akan memandang. Semua mata akan memandangnya. Jadi, jemaat Tuhan, perhatikan, banyak ajaran sesat bahwa Yesus sudah datang, ya, sudah diingatkan banyak di Matius bahwa Mesias palsu. Kalau ada yang mengatakan ada di sana, ada di padang gurun, berhati-hatilah. Sama dengan sekarang ini, ada pengajaran yang mengatakan Yesus sudah datang di Tiongkok dalam rupa seorang wanita. Jangan percaya. Ya, karena jelas di sini dikatakan sebagaimana ia naik, ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi caranya naik bagaimana? Nanti caranya datang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak sama seperti itu, dipastikan itu sesat. Itu yang kedua. Pesan kenaikan Yesus. Jadi sebagaimana dia naik, demikian pun kedatangannya kelak ketika Yesus datang sebagai raja dan hakim. Dan yang ketiga, pesan kenaikan Yesus ke surga adalah dia akan memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa kepada kita untuk kita menjadi saksi. Ada power, ada spirit yang dia berikan bagi orang percaya. Kekuatan kuasanya yang dahsyat dan ajaib sehingga orang percaya memiliki kemampuan dalam misi amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung di Matius 28, perhatikan ayat 18-20. Perikop Elai, perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini dikatakan, aku menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan
Allah Immanuel itu, Allah beserta kita, dia menyertai kita dalam kuasanya, menyertai dalam power, unlimited power, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri yang dia kirim. Rohnya dia kirim kepada kita, yang menyertai kita. Roh itu tidak kelihatan, tetapi ada. Selalu menyertai kita. Orang yang percaya, believer ini. Jadi jemaat Tuhan itu tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah kehidupan. Asal engkau di dalam Kristus. Asal engkau orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu, menaruh harap hidupmu kepada Dia, ada kuasa yang tidak terbatas untuk menyertai engkau. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, pesan kenaikan Yesus ke surga adalah sebagai perantara, dia naik ke surga. Sebagai perantara bagi kita antara Allah, ya, Allah atau Bapa dan manusia. Sebagai imam besar agung, imam besar yang menjadi pembela, menjadi perantara. Karena kita orang berdosa, kita banyak kekurangan, banyak salah, tidak mungkin kita sanggup langsung kepada Bapa. Tetapi melalui pribadi Yesus yang sudah datang ke dalam dunia dan kita percayai, ya, kita yakini, sebagaimana dalam Yohanes dikatakan, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Nah, kita percaya, kita yakin kepada Dia. Olehnya itu, Dia adalah perantara bagi kita. Dia adalah pembela. Dia adalah imam besar agung. Ya. Kita lihat di Roma 8 ayat 34. Dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ketika kita mengadukan perkara kita, mengadukan problem hidup kita kepada Allah melalui Yesus, Dia adalah pembela. Ya. Ibarat kalau di pengadilan kita terdakwa, kita bersalah, kita banyak ditemukan kesalahan, bukti yang cukup. Kita mau divonis, kita diadili. Nah, pembela kita atau pengacara kita adalah Yesus. Ya. Demikian pun di Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dia adalah imam besar, pembela, menjadi perantara kita. Ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita seringkali jatuh bangun dalam dosa. Tapi satu perkara, kita harus fix, firm di dalam Dia. Dia adalah pembela, perantara kita dengan Bapa. Ya, itulah kira-kira ada 4 poin bagaimana pesan daripada kenaikan Yesus ke surga. Pada ibadah kita kali ini, ibadah Ascension Day, peringatan kenaikan Yesus ke surga.
Sehingga hal-hal penting yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa Yesus sekarang sudah memerintah sebagai raja, sekalipun belum datang ke dalam dunia, tetapi sekarang sudah menjadi raja dan terus bekerja atas segala persoalan, pergumulan kita di dunia, pergumulan seluruh dunia, bahkan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, Yesus pun berpesan kepada kita untuk kita hidup berani memberitakan Injil, karena kita sudah diberikan kuasa, sudah diberikan power untuk menjadi pelayan kerajaan Allah. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita minder lagi dalam kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi usaha kita, upaya kita dalam pekerjaan Tuhan, sungguh itu ada upahnya. Dalam Sunday service yang lalu kita sudah tahu upah mengikuti Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar di dalam kita mengabarkan Injil, ya. Dan ketika kita menghadapi penderitaan karena mengikut Yesus, bukan penderitaan karena salah kita ya, tetapi penderitaan karena kita mengikuti Yesus. Penderitaan karena kebenaran, kita memandang kepada salib Kristus, karena dia sudah terlebih dahulu menderita yang jauh daripada penderitaan kita. Penderitaan kita yang mungkin tidak seberapa jauh dari penderitaan yang Yesus sudah alami. Dengan demikian, ketika kita menderita karena kita menjadi orang percaya, ketika kita menderita karena kita mengikuti Yesus, untuk kita selalu memandang kepada salib Yesus. Dan kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, karena dia akan kembali sebagai hakim dan raja. Ya, dia akan datang kembali menghapuskan ketidakadilan. Kalau kita sekarang ini seringkali menghadapi ketidakadilan, dia akan datang suatu saat untuk memulihkan segala sesuatu, mengakhiri penderitaan kita, dan sungguh-sungguh dia akan mendirikan kerajaannya, kerajaan di mana dia akan memimpin sebagai raja, ya, yang kekal. Jemaat Tuhan, pegang teguh pengharapan kita dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, untuk kita tidak takut, tidak gentar, tidak goyah. Ya, itulah firman Tuhan yang kita boleh terima saat ini dalam ibadah ini, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga, Ascension Days. Puji Tuhan. Kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu
jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan, di dalam pengikutan kami kepada Engkau, pengharapan kami, pelayanan kami, untuk Engkau mengasihi kami, menantikan Engkau datang sebagai Raja dan Hakim. Engkau saat ini sudah berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagai imam besar bagi kami, sebagai perantara. Dan kami menantikan Engkau datang pada kali yang kedua, menjemput kehidupan kami, jemaat-Mu, orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Sehingga apapun yang kami alami, persoalan hidup, problem hidup, mungkin salib yang kami alami, karena kami mengikuti Engkau, tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh melakukan ibadah kenaikan, peringatan kenaikan-Mu ke surga, sekalipun melalui online streaming, tetapi kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di rumah masing-masing, dalam kehidupan mereka, baik pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, menyertai, mengaruniakan damai sejahtera, mengaruniakan shalom kepada mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh berbahagia karena hidup di dalam Engkau. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, baik sebagai swasta maupun sebagai pekerja, maupun yang bekerja di rumah, bekerja di lokasi, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, anak-anak, bayi sekalipun, Tuhan memberkati, menyertai. Apa yang dikerjakannya senantiasa berhasil dan beruntung, guna hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Sesuai janji firman-Mu bahwa Engkau mengadakan perbedaan, mengadakan pembedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena kami percaya ibadah mengandung kuasa dan janji bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala macam pergumulan jemaat-Mu, apa yang menjadi kerinduan, keinginan mereka, Tuhan nyatakan, Tuhan lawat, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami, satu-satunya andalan kami di dalam hidup kami, di dalam menjalani hari-hari, menjalani hari lepas hari. Tuhanlah sumber kekuatan, sumber segala-galanya, sumber kuasa, mujizat, lawatan, jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, jemaat Petra Balikpapan boleh terpelihara oleh kasih karunia-Mu. Kau adalah gembala yang agung, senantiasa menuntun ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Berkati juga gereja-Mu, pelayanan pastoral yang dikerjakan, penjangkauan jiwa. Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru. Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang tepat yang satu visi dengan kami dalam pelayanan.
Kirimlah banyak jiwa-jiwa sehingga kota ini boleh dilawat oleh Engkau. Kota Balikpapan penuh dengan kemuliaan, banyak jiwa-jiwa menghadap Engkau melalui Petra Balikpapan. Menjadi milik kesayangan-Mu, menjadi jemaat Tuhan yang digembalakan, dimuridkan, jemaat Tuhan yang dewasa. Pertemukan kami, pakai kami Tuhan. Pakai kami semuanya. Boleh mengabarkan dan mengobarkan Injil kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru dari segala penjuru kota ini Tuhan, datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pelayan-pelayan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Baik pelayan-pelayan dalam pastoral, dalam tim pastoral maupun dalam service, kiranya Tuhan mengadakan semuanya. Demikian pun proyek-proyek ministry yang kami kerjakan, yang paling dekat di depan kami adalah Hope Sepinggan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya, baik material, dana, daya. Kami membutuhkan pasir, koral, batu gunung, besi, batu bata, keramik, semuanya. Tukang-tukang, Tuhan sediakan semuanya. Sehingga kelak boleh terwujud Hope Sepinggan itu untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Menjadi rumah doa, menjadi sarana bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Dan kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedidja bersama dengan keluarga dan jemaat-Mu di Makassar. Pendeta Andika bersama keluarga dan jemaat di Berau. Pendeta Dedi di Sengkang bersama dengan jemaat dan keluarga. Memberkati mereka, menyertai, mengaruniakan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dibawa kepada Engkau melalui pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Pengurapan daripada-Mu melingkupi mereka Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, pemerintah yang mulai dari Bapak Presiden bersama jajarannya sampai kepada jajaran terkecil pun di lingkungan kami, Tuhan memberkati, menyertai, mengaruniakan kebijaksanaan yang mencerminkan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang maju, dan kami pun di dalamnya akan merasakan sejahtera karena Engkau memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Menyertai engkau dalam rumah tanggamu, menyertai engkau dalam pekerjaan dan bisnismu, dalam hubunganmu, masa depanmu, cita-citamu, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, semuanya dijawab oleh Tuhan, dan engkau akan menjadi suatu jemaat Tuhan yang sukses dan berhasil dan berbahagia karena Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada ibadah yang akan datang, dan selamat menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati.